Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmiati. Baiklah, saya sebagai moderator dalam penyuluhan penyakit diabetes mellitus pada hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Baiklah, kita buka pertama dengan membacakan lafaz basmalah. Baiklah, berikutnya yaitu penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Susmiati dari kelas tingkat 2A, NIM PO 7120320011. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi kalian udah tahu belum nih apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya, dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskuler, makrovaskuler, dan neuropati. Nah, jadi kalian yang di sini ada yang tahu nggak nih, ada berapa tipe sih penyakit diabetes mellitus? Nah, ini tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus yang tergantung insulin atau DM tipe 1. Disebabkan kekurangan produksi insulin. DM ini dapat terjadi karena kerusakan sel beta Langerhans di kelenjar pankreas akibat proses kekebalan tubuh atau autoimun. Terjadi pelisisan atau pembunuhan sel tubuh oleh sistem imunitasnya sendiri. Biasanya terdiagnosis di bawah umur 35 tahun dan tidak gemuk. Nah, yang kedua, diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin atau DM tipe 2. Akibat kegagalan relatif sel beta Langerhans di kelenjar pankreas sehingga produksi insulin yang terjadi dengan kualitas rendah tidak mampu merangsang sel tubuh agar menyerap gula darah. Misalnya karena obesitas, pola makan yang tidak benar. Biasanya terdiagnosis di atas umur 40 tahun, biasanya gemuk, gejala timbul perlahan-lahan atau kronis. Nah, selanjutnya diabetes mellitus disebabkan penyakit lain, misalnya sirosis hati, penyakit kelenjar pankreas, infeksi, dan obat-obatan. Selanjutnya diabetes mellitus gastrointestinal. Gejala-gejala yang muncul menyertai penyakit ini adalah polifagia atau makan banyak, poliuria atau kencing banyak, dan polidipsi atau minum banyak. Nah, ada juga nih penyebab penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 itu faktor genetik atau keturunan, imunologi, dan lingkungan. Dan diabetes tipe 2 itu usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Nah, tanda dan gejala yang sering muncul dari penderita penyakit diabetes mellitus itu yang pertama, biasanya banyak minum dan mudah haus, banyak kencing, dan berat badan menurun. Ada juga komplikasi penyakit diabetes mellitus. Itu yang pertama, komplikasi akut atau komplikasi yang segera terjadi dalam waktu pendek. Hipoglikemi atau kekurangan glukosa atau gula. Gejalanya itu lapar, gemetar, keringat dingin, pusing. Penanggulangannya itu makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan mudah dicerna, seperti makan roti dan pisang. Yang kedua itu koma diabetik atau glukosa terlalu tinggi. Gejalanya itu nafsu makan menurun, haus, minum dan BAK banyak, mual, muntah, nafas cepat. Penanggulangannya segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang ketiga ada komplikasi kronis atau komplikasi yang muncul dalam waktu yang lama bila kadar gula tidak terkontrol. Nah, ini ada cara pencegahan dari penyakit diabetes mellitus agar kita semua dapat terhindar dan dapat mencegah akan terjadinya penyakit diabetes mellitus nih. Nah, yang pertama itu tidak boleh terlalu banyak makan makanan manis dan harus dalam jadwal yang teratur. Nah, yang kedua itu rutin mengecek gula darah. Yang ketiga membatasi lemak jenuh. Yang keempat melakukan olahraga rutin.
Dan yang kelima, menjaga berat badan ideal. Seperti yang ada pada gambar di samping nih. Kita harus rajin olahraga supaya sehat. Baiklah, penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Baiklah, saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.